kali ini saya pengen curhat ya tentang kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. Seperti semua tahu kan sekarang lagi masa pandemik ya. Sejak 2 tahun yang lalu COVID-19 ini, Corona ini yang benar-benar membuat kehidupan sepertinya berubah. Sosial kita dengan sesama juga berubah. Cara pandang kita terhadap sesuatu juga berubah gitu. Satu yang menjadi kebiasaan yang baru terbentuk ya. Jadi saya mau cerita tentang apa yang terjadi dengan keluarga kecil saya. Jadi kita itu semua corona COVID-19. Jadi saya mau berbagi pengalaman saya terhadap COVID-19 ini. Sebenarnya ceritanya ini terjadi di tahun lalu, di bulan akhir November, jadi sampai awal minggu sampai 1 minggu sebelum Natal. Jadi benar kita tahun lalu itu tahun 2021 tuh Natalnya tuh tidak sedikit persiapan karena kita rata-rata karantin di rumah begitu ya. So jadi saya mau cerita itu di awal dengan kalau saya kerjanya di rumah, working from home, dan memang aktivitas keluarnya itu sedikit ya, kecuali itu ngantar anak ke kita, karena anak saya sudah masuk kita itu seperti nursery school atau kayak kindergarten, TK kecil gitu, atau lebih cenderung ke untuk baby ya, karena saya masih 1 tahun. Jadi yang banyak beraktivitas itu keluar itu adalah suami saya karena dia harus bekerja keluar ya, dan dia itu lebih suka memakai public transportasi dibanding bawa mobil. Karena bawa mobil dia bilang capek. Sedangkan public transportasi kan company sudah memberikan gratis gitu loh kartu, karena ada BVG card kita punya yang itu transportasinya. Jadi why not pakai itu daripada pakai mobil. So bisa dia bilang dia yang banyak exposure dengan orang-orang gitu loh, dengan lingkungan. Dan memang kenyataannya dia yang membawa virus itu ke dalam rumah gitu. Itu diawali dia suami saya itu batuk-batuk, sakit demam begitu ya, di tanggal 28 November gitu. Dan itu menjelang weekend, untungnya itu weekend, mulai Kamis malam begitu. Dia batuk-batuk. Of course sekarang ini orang kalau udah dapat fever sama batuk-batuk tuh langsung mikir oh corona, kita harus corona test seperti itu ya. Tapi kita nggak mikir gitu, karena sebelumnya itu anak saya memang sudah nggak demam tapi memang batuk-batuk. So memang pikiran oh kita itu itu nama kita itu nursery ya, TK, kita sebutnya TK, itu udah biasa membawa virus-virus seperti itu. Anak-anak kita itu paling banyak membawa virus-virus. Sulit ya karena kita di sini tuh kita, tapi kita itu di Indonesia kita, jadi agak sulit ya. Saya bilang TK aja deh. TK itu di sini itu sering membawa virus-virus kan saya. Jadi anak saya juga banyak bawa virus. So kita mikir tuh hal yang biasa gitu, udah biasa. Dan tapi agak sedikit berbeda, suami saya itu agak sedikit berbeda, agak lama gitu, so weak gitu loh. Kadang-kadang saya mikir, wah anak saya aja bisa handle kok, suami saya kayak apa gitu, agak berat gitu loh, dia lemes gitu loh. Sampai jujur saya kadang-kadang mikir, lu pura-pura gitu ya supaya dia, karena weekend biasanya dia yang lebih banyak jaga anak saya ya. It's the time for me to relax lah as a mom gitu kan. Tapi di weekend itu kayak dia sakit, tapi saya lihat memang seriusan gitu dia sakitnya gitu loh. Dan saya suka ngasih, saya mau ini, saya kasih anak saya ke dia, mereka main gitu. Dan suami saya paksa gitu, oke main sama anak saya, which is at the end is like wrong decision ya, karena ternyata suami saya sudah positif di situ, sudah ada virus corona di situ. Dan saya exposure lagi kasih anak saya ke suami saya, karena because I don't know, you know, it's out of nowhere, I didn't notice that. So dan akhirnya Seninnya suami saya merasa sedikit baikan dan dia akhirnya pergi ke kantor. Dan di kantor itu biasanya setiap Senin mereka melakukan tes ya, sebenarnya opsional,
tapi suami saya selalu melakukan tes gitu loh. Dan dia melakukan tes, dia cerita waktu itu snail test ya, tes yang cepat gitu, antigen gitu, dia positif. Dia sedikit bingung, bener nggak ini gitu loh. Oke, mungkin flu saja, flu saya gitu loh, karena flu kan, corona kan mirip dan flu ya, mungkin deteknya karena saya flu gitu. Dia akhirnya dia melakukan kedua kalinya tes dan tetap positif. Dan dia sudah, oh my god, dia gitu ya, dia langsung teks saya, dia bilang saya snail test positif. Jangan bawa jab ke waktu itu masih pukul 8, jadi biasanya jadwalnya 8.15 saya bawa, jangan bawa dia ke TK gitu loh, karena kita yang in touch dekat dengan suami pun harus karantin juga segera gitu. Oke, berarti saya tidak membawa anak saya ke TK ya, ke sekolah. Kita tunggu, saya langsung ke dokter saya sekarang untuk melakukan tes. Suami saya bilang, langsung suami saya pergi ke dokternya dia, house arts, dan dilakukan tes PCR, tapi hasilnya besoknya begitu. Jadi dia balik ke rumah, langsung kontak ke kantornya begitu, ceritakan semua kejadian, dan langsung kita di karantin gitu, kita proses karantin. So di karantin itu saya sudah sedikit, oh Tuhan, semoga negatif gitu loh. Kadang-kadang kan tes antigen positif tapi bisa PCR-nya negatif, banyak kejadian seperti itu kan. Suami saya masih positive thinking, bilang enggak nih, cuman karena flu saya aja sama flu saya. Cuman dia cerita, oh ya minggu lalu kan saya ketemu sama teman saya yang ternyata temannya adalah positif, tapi kan itu minggu lalu katanya. Lalu saya bilang, no, bisa jadi kamu positif. Kenapa? Karena kalau teman kamu tuh positif minggu lalu, bukan berarti langsung kamu kena. Enggak, setelah beberapa hari, dan sepertinya hitungannya pas karena kamu kenanya Kamis gitu loh. Dan jadi suami saya mikir juga, aduh bisa jadi saya positif. Di situ saya rasanya, oh Tuhan gitu, udah hampir 2 tahun loh ini kita tuh nggak nyampe tuh virus ke rumah gitu loh. Kita masih sangat-sangat aware dan hati-hati, cuci tangan semacamnya, masker kalau keluar. Dan saya memang jarang exposure karena saya kerjanya memang work from home gitu loh. Jadi oh Tuhan jangan sampai, oh Tuhan, saya langsung, oh Tuhan, saya berdoa, aduh saya sudah full vaksin ya 2 kali, suami saya juga udah. Yang paling saya takutkan itu adalah anak saya, karena dia masih 1 tahun dan tidak ada vaksin untuk anak di bawah 12 tahun ya waktu itu, atau sekarang malah 6 tahun ya sudah ada ya, di atas 6 tahun sudah ada vaksinnya. Jadi itu paling saya takutkan gitu loh. Oh no gitu loh. Tapi saya langsung, oh, Tuhan tolong semoga ini tidak gitu. Dan ternyata besoknya suami saya positif, dikirim hasilnya dan itu positif. Saya rasanya aduh gimana, saya waktu itu langsung, it's not about me ya, I don't care, I'm strong gitu loh. Tapi my baby, how is it something. So langsung kita karantin. Suami saya, kita tidur di kamar yang berbeda, saya dan anak saya begitu. Kita selalu pakai masker, suami juga pakai masker. Terkadang dia rindu lihat anak, kita pada miss call dari WhatsApp, video call, lihat seperti itu. Rasanya saya cucu sekarang aja saya mau nangis gitu ya, mengingatnya gitu. Tapi kalau dia rindu video call gitu, padahal kita di satu rumah kan gitu, tapi ada ruang kamar, kita ada kamar beda. Jadi saya tidur di kamar anak saya ini, saya sekarang lagi di kamar anak saya ini. Anak saya lagi sekolah sekarang ya. Dan tapi pasti ada momen exposure tuh, gimana pun tinggal serumah itu pasti ada. Misalnya contoh kamar mandi, karena masih ketemu di kamar, masih ada disentuh sesuatu, jadi masih ada exposure itu kan terjadi gitu loh. Atau makan semacamnya, atau pasti gitu loh. Itu yang saya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin ya untuk tidak ada touch gitu dengan suami, atau lewat pun sembari seperti itu gitu. Dan akhirnya setelah itu hari Senin ya, hari Rabu malam anak saya tidak bisa tidur, nangis, dan saya bingung nangisnya kenapa. Saya cek demam, nggak demam loh, dia nggak demam, itu 37,5.
Kalau di sini kan dokter bilang setelah 39 baru kasih paracetamol. Jadi saya nggak kasih paracetamol, nggak demam toh gitu. Tapi dia menangis nggak bisa tidur gitu loh. Suami saya dengar, suami saya telepon, kita video call, I'm afraid, dia bilang langsung gitu, saya takut. Aku juga langsung mikir, saya juga gitu. So in this case dia tidak, walaupun tidak demam, kasih saja ibuprofen gitu ya, karena ibuprofen kan bisa jadi dia sakit kepala atau tidak enak badan, ada sesuatu gitu loh di tubuhnya gitu, kasih aja gitu supaya dia nggak rewel. Saya kasih, akhirnya dia bisa tidur tenang. Tapi sebelum itu dia tuh tiap jam nangis, dia nggak bisa tidur gitu. Oh, saya tuh lelah, capek ya. Saya tuh satu harian itu, satu malam itu nggak tidur. Besoknya juga siang hari anak saya itu oke, masih kayak seperti aktif, tapi I can see dia tuh nggak gitu, appetite untuk makan itu seperti ya sedikit rendah, tapi masih mau makan. Kemudian dia sebelumnya itu muntah juga gitu loh, Durchfall apa itu, diare somethingnya, is I can say this sampai 2 malam 3 malam seperti itu, the worst night in my life gitu. Kalau saya rasa kalau ibu-ibu di seluruh dunia ini tahu ya gimana rasanya kalau anak itu sakit seperti itu ya. Kecemasan kita itu rasanya, jujur saya waktu itu ya, saya bilang, Tuhan biar aku yang nanggung ini gitu loh, biar aku aja yang nanggung, jangan anakku seperti ini loh gitu loh. Saya nangis, dan karena saya nangis ya, karena saya ibu pemula ya, saya baru satunya, dan saya nggak experience banget dalam hal mengurus anak, jujur. Jadi melihat anak saya nangis, saya nggak tahu mau apa gitu, and I need help from my husband, tapi husband saya nggak bisa nolong kan ya, karena dia di ruangan yang lain gitu. So itu sampai waktu itu tuh, I hate corona, I hate this COVID, I hate this, why this happen, I hate gitu loh. Saya nggak bisa tidur, saya hanya bisa nangis gitu loh, sampai peluk anak saya. Tapi ada satu momen yang saya malam itu dia bisa tertidur, saya bilang, God please help me, Jesus please help me, I have to be strong gitu loh, karena saya sebagai ibu gitu, saya satu-satunya di sini, suami saya udah positif, saya harus, dan saya paginya saya suruh suami saya untuk kontak dokter anaknya anak saya untuk minta PCR test gitu ya. Saya walaupun saya yakin sepertinya memang positif juga anak saya, tapi saya perlu tahu gitu loh. Puji Tuhan saya tuh kuat ya, waktu itu saya kuat, saya nggak ada merasakan apa-apa, enggak gitu loh. Besoknya karena ini termasuk urgent, jadi saya dapat termin langsung di hari yang sama, disuruh datang jam 12. Tapi gimana, kita karantin sekarang, kata suami saya. Kalau istri Anda sudah full vaccinated, nggak apa-apa, dia bisa ikut bawa anak. So saya keluar dingin waktu itu ya, dingin ya, winter. Saya keluar, angin juga kencang waktu itu. Saya bawa anak saya ke dokter anak. Di situ profesional ya, sudah menunggu dengan pakaian yang protect seperti itu gitu loh. It's so sad. Lihat dokter seperti itu, it's so sad. Like gue gendong anak saya gitu loh untuk tes. Dan dia menangis gitu karena harus dicek begini ya. It just sad. Walaupun sudah lewat, tapi masih sedih waktu momen itu. Saya terus berdoa, Tuhan tolong anak saya, tolong. Kalau saya sudah full vaksin, suami saya juga kuat full vaksin. Karena suami saya udah full vaksin, orang dewasa gitu tuh, tapi tetap saya lihat he so weak, dia tuh sangat lemah waktu itu gitu loh. Hanya tidur seperti itu gitu loh. Katanya kepalanya sakit waktu itu ya, di hari pertama kedua itu, dan itu sudah 4 hari gitu, tapi dia masih merasakan.
saya komunikasi dengan kakak saya dokter di Indonesia yang banyak juga menangani COVID ini. Kakak, terima kasih kakak ya, kakak saya guiding saya, don't worry, jangan khawatir, tenang, itu dalam dijelaskan ke saya. Dulunya saya tidak begitu, saya tahu karena maksudnya nggak begitu mikir ya, oh prosesnya seperti ini, tapi saya jelaskan ke kakak saya kapan dia mulai demam, mulai ini gini kapan malam ini, oke, dalam 5 hari biasa, itu bisa bilang virusnya sudah tidak contagious lagi, tapi tergantung kasus. Hari ke-6 harus pasti suami sudah balik ke baik kembali gitu, tapi masih contagious, masih berpengaruh, masih menularkan gitu. So tenang aja, udah suamimu itu udah melewatin masa-masa yang tragis itu, udah, dia itu tinggal perbaikan saja. Itu memberi ketenangan sama saya ya. Kakak saya bener-bener guide. Mama Leta, kak, makasih ya kak ya, guide kita waktu itu. So jangan khawatir, semua baik-baik aja gitu. Anakmu juga kita lihat hasilnya tapi kalaupun itu positif, tenang, bayi itu kasusnya imunnya kuat gitu loh. Jadi karena anak saya masih menyusui dan itu saya percaya ASI itu memang memberikan imun yang kuat. So jangan khawatir, kakak saya bilang dia pasti kuat. Dan kemungkinan juga dia sudah 3 hari virus itu dalam tubuhnya. Jadi memang pemulihan gitu loh. Tenang aja. So dan hasilnya besoknya keluar, kita ditelepon dokternya.